Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 7. Hari ini hari kedua untuk kegiatan belajar mengajar efektif, cuma kegiatan ini dilakukan dengan sistem daring, anak-anak mengikuti belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Katmini, mengajar bidang studi IPS untuk kelas 7 1 sampai kelas 7 9, kecuali kelas 7 7 nanti akan disampaikan oleh Ibu Haji Sriati. Nah, untuk itu mari anak-anakku ikuti pelajaran ini dengan tetap semangat walaupun dari rumah, dan tentunya usahakan dengan maksimal mungkin. IPS di semester 1 ada 2 bab. Bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, untuk pertemuan pertama ini akan kita bahas tentang lingkungan atau ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih ruang? Manusia itu bisa hidup kalau ada ruang. Itu. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Silahkan anak-anak ikuti penjelasan selebihnya di dalam video berikutnya. Kalau sudah, nanti tugas berikutnya membuat rangkuman, silahkan dicatat di dalam kertas folio dan dikumpulkan nanti di hari Selasa untuk minggu depan. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan belajar dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pada bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Pada sebab kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, apa sih kira-kira ruang itu? Apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Atau apakah ini yang dimaksud dengan ruang? Atau ini yang dimaksud dengan ruang? Dari gambar tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan apa itu arti ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Lalu bagaimana ya interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus sudah paham apa itu interaksi. Berikut ini adalah contoh interaksi. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Sudah paham kan arti dari interaksi? Kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya? Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan saja, ciri dari perkotaan. Bangunan terlihat menjulang tinggi. Sedangkan ciri di pedesaan,
Bangunan terlihat sederhana dan juga tampak tak ada gedung yang menjulang tinggi. Contoh kedua, jika ditinjau dari mata pencaharian masyarakatnya, kita bisa melihat bahwasanya masyarakat di sekitar pegunungan lebih memilih menjadi petani kebun. Sedangkan masyarakat di sekitar laut lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian utamanya. Dari contoh tersebut membuktikan bahwasanya tidak ada satu lokasi pun di dunia ini yang memiliki karakteristik yang sama persis. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi ini. Interaksi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan penyebutannya pun berbeda-beda. Bentuk interaksi yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Ilustrasi ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas penduduk. Bentuk interaksi yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Berikut ini adalah salah satu contoh komunikasi antara guru dan siswa. Salah satu bentuk interaksi yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Transportasi sendiri selalu berkaitan dengan ongkos perjalanan, jarak, dan jenis kendaraan yang digunakan. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, pada kondisi saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan antar keruangan. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer. Contoh pada kondisi saling melengkapi. Anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Bojonegoro merupakan penghasil beras, sedangkan Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan. Kabupaten Bojonegoro membutuhkan ikan, sedangkan Kabupaten Lamongan juga membutuhkan beras. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Kabupaten Bojonegoro melakukan interaksi dengan Kabupaten Lamongan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dan terjadilah interaksi karena kondisi saling melengkapi antar wilayah. Yang kedua, yaitu kesempatan antar keruangan. Kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Contohnya, anggap saja wilayah A adalah Kabupaten Bojonegoro, dan wilayah B adalah Kabupaten Lamongan, dan wilayah C adalah Kabupaten Tuban. Kabupaten Bojonegoro biasanya membeli ikan ke Kabupaten Lamongan, namun kemudian diketahui ada Kabupaten Tuban yang juga penghasil ikan. Karena Kabupaten Tuban jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari Kabupaten Bojonegoro akan beralih membeli ikan ke Kabupaten Tuban. Akibatnya, interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan melemah. Sedangkan interaksi antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban menjadi kuat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Interaksi antar ruang dapat terjadi bila ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer selalu berkaitan dengan biaya, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologinya. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari Kabupaten Bojonegoro ke Kabupaten Lamongan. Namun, jalan menuju Kabupaten Lamongan terkendala akibat jembatan putus, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak menjual sayuran ke Kabupaten Lamongan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham?
Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.